bagaikan harga mati tidak bisa ditawar lagi. Perjuangan para umat di bawah komando Saudara Go Chongping yang tak pernah mati semangatnya dalam mengupayakan kelenteng Kwan Sing Byo Tuban harus kembali kepada umat Kwan Sing Byo Tuban, ya dibuat mati kutu sama mereka. Sekarang saatnya Kongco sendiri meminta kelentengnya agar bisa dikelola oleh umat Kwan Sing Byo Tuban kembali dan dijamin sudah tidak akan terjadi konflik lagi, karena nanti seluruh pengabdinya adalah orang-orang yang harus mendapatkan restu dulu dari Kongco. Yang tidak direstui tidak boleh menjadi pengabdinya kelenteng Kwan Sing Byo. Kongco meminta kelentengnya dengan cara yang praktis, dengan menampilkan potret kronologis kejadian demi kejadian yang telah dialami oleh dua orang perantaranya, yaitu saya Tio Ing Hin alias Marjoko dan caciku Tio Melan, yang selalu dizolimi saat melaksanakan tugas ritual selamatan di kelenteng Kwan Sing Byo. Mereka bertiga, Sudomo, Suyanto, dan Ratna, sangat menghina kami berdua karena menilai kami sebagai orang miskin. Jadi tidak perlu diberi tempat di Kwan Sing Byo, kalau bisa dibunuh saja. Mereka itu menganggap kami berdua bernasib tenggelam selamanya seperti batu kali, seperti batu sungai, sama sekali tidak ada harganya. Coba kalau kami berdua sebagai perantaranya Kongco, Kwan Kong, dan tunggangannya berupa mobil, mereka tidak akan berani bertindak menghina seperti itu. Biarpun kami ini dianggap sebagai batu kali di hadapan mereka, Kongco masih tetap menggunakan kami berdua. Kongco suka karena batu kalinya mudah diatur, mudah ditata, dan mudah diarahkan sesuai kehendaknya Kongco. Saat ini saya yang sebagai batu kali yang sangat padat dan cukup berat diangkat sama Kongco dari dasar kali, dasar sungai, lalu digelindingkan di atas bejana, tempat menyimpan hati dan pikiran mereka bertiga. Bejananya terbuat dari logam seng, sehingga menimbulkan suara gemuruh, gerobiakan, gerompiangan tidak karuan, sehingga memekakkan telinga mereka bertiga dan menarik perhatian banyak orang saking kerasnya suara yang ditimbulkan oleh batu kali itu. Sudomo, Suyanto, dan Ratna itu merasa tidak tahan dan bisa saja tidak terima karena telinganya terganggu, berebeken kebisingan, terngiang-ngiang terus. Mereka bisa melaporkan saya ke penegak hukum. Tapi saya yakin para penegak hukum kalau dilapori soal ini pasti akan bertindak bijak seperti singa, sebagaimana Sang Buddha Gautama pernah mengatakan begini, seekor anjing bisa saja berlaku bodoh ketika ada seseorang yang melemparkan batu ke arahnya secara sembunyi-sembunyi, bisa saja si anjing menggonggong ke arah batu. Tapi jangan coba-coba melemparkan batu ke arah seekor singa. Singa pasti akan mencari si tukang lempar. Demikian pula saya yang sejak awal sudah dipandang sebagai batu kali. Kalau sampai dilaporkan, tentu para penegak hukum pada sadar bahwa batu kali ini digelindingkan oleh Kongco Kwan Kong. Masa para penegak hukum akan mengadili batu kalinya? Tidak mungkin lah.
Paling-paling akan berkata begini, kalau kasusnya model begini, ya silahkan selesaikan sendiri saja. Yang menarik bagi saya adalah dari dua sumber ajaran yang berbeda, yaitu ajaran Buddha dan ajaran Islam. Kalau diringkas akan menghasilkan rangkuman yang intinya sama. Ringkasan agama Buddha adalah hindarilah kejahatan atau janganlah berbuat jahat. Perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Begitulah inti ajaran agama Buddha. Sedangkan ringkasan ajaran Islam versinya Mbah Maimun Zubair, seorang ulama besar, karismatik dan politikus terkemuka Indonesia, pendiri pondok pesantren Al-Anwar di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tentunya setelah melakoni berbagai praktik keagamaan Islam, lalu dirangkumlah seperti ini. Kesimpulannya, lakon hidupnya demikian. Kalau gak kuat puasa, ya gak usah puasa. Kalau gak kuat tahajud, ya gak usah tahajud. Kalau gak kuat senang sedekah, orang memang gak punya uang, ya gak usah sedekah banyak-banyak. Kalau gak pintar baca Al-Quran, ya gak usah tirakat baca Quran. Kamu kalau mau saya beritahu, tirakat yang paling jos itu ternyata tirakat punya hati yang baik.